Apa? Ibu sakit? Tanya Moza terperanjat. Sakit apa? Tanya perempuan itu lagi. Langsung lemas seketika. Nanti saja jelasinnya, sekarang ikut aku pulang, ujar pria itu bergegas. Moza tanpa pikir panjang langsung mengiyakan. Wajahnya terlihat panik, kembali masuk ke dalam, mengambil tas dan juga handphonenya. Tak menukar pakaiannya sama sekali, masih dengan piyama beralaskan sandal jepit. Ibu sakit apa? Tanya Moza saat mobil Linggah membaur ke jalanan. Kecelakaan sama mama, tapi mama gak apa-apa. Cuma ibu kamu mengalami benturan di keningnya, jadi harus dirawat. Jelas Linggah membuat Moza makin sesak, khawatir, bingung, kasihan, takut mendera menjadi satu dalam relung hatinya. Bu Maryam adalah satu-satunya orang yang paling berharga yang Moza punya. Mendengar itu runtuh seketika dunia Moza. Ketakutan langsung melingkupi dirinya. Melihat Moza yang hanya diam saja dengan wajah kalut membuat Linggah merasa kasihan. Berkali-kali ia melirik samping dengan perasaan iba. Sampai di rumah sakit, Moza langsung keluar dari mobil, diikuti Linggah yang berjalan cepat mensejajarkan langkahnya. Di ruangan 207 Za, sini, ucap Linggah menginterupsi. Terlihat Bu Alicia tengah menunggu di ruangan itu saat Moza masuk menyeruakan salam. Ibu, panggil Moza langsung mendekati ranjang. Moza, kamu datang dengan siapa malam-malam begini? Tanya Bu Maryam menyambut putrinya penuh kekhawatiran. Ibu gak apa-apa, kenapa bisa seperti ini Bu? Tanya Moza berhampur dalam pelukan, mencium punggung tangan wanita yang sudah melahirkan dirinya dengan takzim. Ibu gak apa-apa, cuma masih agak pusing. Kamu jangan nangis, ibu gak apa-apa, kata Bu Maryam menenangkan. Perempuan itu nampaknya begitu takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Memperhatikan pelipis ibunya yang diperban membuat Moza langsung paham sumber sakitnya. Maaf Za, ini salah saya, kurang berhati-hati membawa mobil. Sesal Bu Alicia gegarah melamun di jalan, kepikiran putranya. Akibatnya fatal dan bahkan sampai membuat kerugian pada orang lain. Namanya juga musibah, mana ada yang tahu. Ibu gak apa-apa kok, tidak usah khawatir. Terima kasih, kamu sudah datang. Seharusnya kamu tengah istirahat di rumah dengan nyaman. Moza akan sangat marah kalau ibu merahasiakan apapun pada Moza. Malam ini Moza akan menunggu ibu di sini, ujar perempuan itu merawatnya dengan senang hati. Di sini tidak nyaman, kamu lagi hamil sayang. Sebaiknya pulang saja, besok bisa datang kembali. Terlebih di sini ada perawat, tidak usah khawatir. Enggak Bu, Moza mau menunggu ibu. Kalau Bu Alicia mau pulang tidak apa-apa, biar Moza yang merawat ibu, ujar Moza membuat Bu Alicia ragu. Kasihan membiarkan menantunya menunggu sendirian, sedang ia juga harus mengurus banyak hal di rumah. Enggak apa-apa kalau aku tinggal pulang. Nanti kalau ada apa-apa kabari orang rumah ya, kata Bu Alicia akhirnya memutuskan pulang. Biar Linggah antar Mama jangan nyetir sendiri, ucap Linggah tak membiarkan ibunya mengendarai mobil sendiri. Tidak usah sok peduli, semua ini juga gara-gara kamu Linggah, bikin orang tua susah saja. Tugasmu sudah selesai menjemput Moza, terserah sekarang mau kemana. Mama tidak peduli, Mama mau lanjut pacaran lagi juga silahkan, sindir Bu Alicia jengkel terhadap putranya. Ia merasa sakit hati dan marah. Kok mama ngomongnya gitu? Bahaya mah nyetir malam-malam, apalagi mama lagi kayak gini. Linggah minta maaf, itu tadi tidak seperti yang mama lihat. Kamu jangan pura-pura menghiburku dengan kebohongan kamu ya. Mama kecewa enggak? Ucap ibu dari dua anak itu terseduh dalam tangis. Kenapa putra sulungnya selalu membuatnya dalam masalah? Seketika ia rindu dengan nama si bungsu yang penurut dan tidak pernah membuatnya sakit hati. Melihat pergerakan ibunya yang tidak mau diantar, membuat Linggah akhirnya menelpon ayah Re.
agar menjemput saja. Lingga benar-benar khawatir kalau ibunya nekat pulang sendiri dan malah terjadi apa-apa di jalan. Minggir gak? Jangan halangi mobil mama, menjauh dariku, seru Bu Alicia kesal. Enggak mah, Lingga sudah telepon papa lagi jemput. Tunggu sebentar sampai. Kamu membuat mama makin kesal, ucap Bu Alicia menghela nafas panjang. Tak berselang lama ayahnya benar-benar datang. Pak Rey langsung mengamankan istrinya yang terlihat begitu rewel dan emosional terhadap putra sulungnya. Sepertinya ibu dan anak itu tengah berseteru. Kamu buat salah apa lagi? Kali ini papa respect dengan kamu memanggilku untuk menjemput ibumu. Tapi papa tidak akan pro kalau kamu membuatnya menangis lagi, Lingga, ucap ayah Rey serius. Lingga terdiam. Setidak bergunakah dirinya hingga membuat orang tuanya begitu kecewa dengan dirinya. Lingga paling tidak bisa melihat ibunya terluka, apalagi sampai menangis hanya karena dirinya. Maaf mah, maaf, batin Lingga sendu. Hidup lagi rumit dan capek begini. Masuk ke ruang rawat Bu Maria malah mendapati sikap sok remaja, sikap sok raja pada istrinya. Kenapa mendadak hatinya tak nyaman? Makasih kak, tapi aku jadi gak enak. Sebenarnya gak apa-apa, bajuku panjang, tolak Moza sungkan saat raja meminjamkan jaketnya karena melihat Moza takut kedinginan. Pria itu tengah jaga malam tetapi melihat Moza ada di rumah sakit dengan segala problematika yang dia punya membuat hati raja tergerak ingin selalu membantunya. Sengaja membawakan baju hangat miliknya sekaligus menjenguk Bu Marian di sela-sela jam kerjanya. Aku cuma minjemin lo, harus dibalikin, jadi tidak usah merasa sungkan. Udara malam sangat dingin, ujar pria itu santai. Terima kasih orang baik, semangat tugasnya, ucap Moza merasa terhibur. Deheman Lingga membuat atensi kedua manusia di ruang tunggu itu saling menengok. Hai enggak, nungguin Bu Mariam juga, sapa Raja santai. Iya, kamu kenapa di sini? Tanya Lingga menatap datar. Kebetulan lagi tugas malam, sekalian jenguk Bu Mariam juga. Aku duluan ya Za, kalau ada apa-apa panggil dokter jaga yang nugas. Pamit Raja berlalu, mengangguk ramah pada keduanya. Senyum yang selalu menyejukkan siapapun yang melihat. Begitulah Raja, sejak pertama bertemu rasanya selalu menenangkan. Melihat Raja sudah keluar ruangan, Moza duduk di sofa tunggu tanpa menyapa dan minat bertanya sedikit pun dengan Lingga. Sementara Bu Mariam sendiri sudah tidur dari tadi. Pria itu melepas jaketnya sendiri lalu mendekati Moza yang tengah duduk tenang di sudut ruangan. Ini tidak terlalu bagus, pakai ini lebih hangat, ujar Lingga merampas jaket Raja dari pelukannya, menukar miliknya sendiri yang entah persetujuan dari siapa. Sontak saja kelakuan pria itu yang seenak langkah membuat Moza terperangah tak habis pikir. Ini orang maunya apa sih? Kenapa juga masih di sini? Menyebalkan sekali. Maaf enggak, ada masalah apa? Tapi yang ini dijamin lebih nyaman. Singgah Moza cepat kembali menukar jaket Raja lalu dengan cepat mengembalikan milik Lingga. Sabar, sabar, ratap Moza menatap jengkel. Moza memakai jaket Raja begitu saja tanpa pamrih, tak peduli dengan tanggapan pria itu yang menatapnya seolah tidak suka. Sebaiknya kamu sadar posisi, gak usah terlalu GR. Terlebih kamu sedang hamil, kurasa Raja hanya bersimpati padamu, tidak lebih dari itu, kata pria itu seolah menepis gelagat Moza tentang persepsinya yang terlalu berlebihan. Iya, aku cukup tahu diri dan sangat paham. Dia laki-laki yang baik, puji Moza belak-belakan tanpa perlu Lingga mempertegas sekalipun. Moza tahu benar kalau dirinya berada di strata yang jauh dengan Raja. Salahkah bila ia merasa senang saat ada yang peduli? Semua orang baik kalau belum mengenal dengan benar, saat Lingga seolah mematahkan statement Moza. Yang sudah mengenal pun tak ada jaminan
malah merusaknya dengan begitu nyata, sindir gadis itu, seolah menggambarkan dirinya atas perlakuannya. Lingga terdiam, menatap matanya yang sama sekali enggan menatap dirinya kesal. Tapi entah mengapa hatinya mulai merasa bersalah. Setidaknya aku bertanggung jawab untuk anak itu. Sejak awal aku sudah mediasi dan kamu menolaknya, kata Lingga masih belum paham juga, seolah sebuah keperawanan dihargai dengan rupiah, bahkan recehan belaka terlalu direndahkan di matanya. Sayangnya semua itu tidak merubah apapun. Bagiku apa yang kamu renggut adalah inti dari nyawaku. Asal kamu tahu ya, aku menjaganya hanya untuk suamiku nantinya. Tapi kamu merampasnya tanpa perasaan. Sudah paham kamu sekarang? Kalau malam itu bisa kucegah, pasti sudah kulakukan. Ternyata takdir membawa kita dalam sebuah peristiwa, saut Lingga seolah itu bukan perkara yang tabu. Aku membencimu dengan segenap hatiku, sahut Moza menatap dingin, seolah menegaskan dalamnya luka hati yang dirasakan atas insiden malam itu. Moza beranjak keluar berbicara dengannya, selalu membuat moodnya berantakan. Takut ibunya kebangun dan mendengar semua obrolan mereka, karena semakin lama Moza semakin susah untuk menekan sabar. Mau kemana? Bukankah seharusnya di sini menemani ibu? Lingga mengekor Moza beranjak keluar. Perempuan itu tak menyahut, merasa sangat terganggu dengan keberadaan Lingga. Kenapa pria itu kerajinan sekali masih di sana? Kenapa tidak pulang saja dengan orang tuanya? Moza, aku tuh lagi ngomong, kayak gini ya sifat aslimu, baru ku tahu sekarang, kata pria itu yang belakangan ini menemukan perangai Moza yang berbeda. Ia lebih berani terhadap dirinya, bukan Moza si penurut anak ART-nya lagi yang selalu bersikap ramah setiap kali bertemu dengannya. Moza berhenti mengerem langkahnya, memejam sejenak menahan kesal. Seharusnya dia OTW istirahat, bukan malah debat. Melelahkan sekali hidupnya sejak terpaksa berurusan dengan pria di belakangnya. Siapapun bisa berubah termasuk aku. Pulanglah, kamu hanya akan membuat suasana di antara kita tidak sewajarnya. Kenapa? Kamu mengusirku. Seharusnya kamu berterima kasih karena aku mau menunggu ibumu. Anggap saja aku berbaik hati untuk Bu Mariam. Terima kasih Mas Lingga. Aku tidak butuh teman hanya untuk sekedar menunggu ibu. Kurasa kamu merindukan tempat tidurmu yang nyaman dan kasur yang empuk, kata Moza penuh penekanan dan cibiran. Biasanya Moza tidak suka berkata banyak, namun entah mengapa malam itu ia ingin menumpahkan kedongkolan hatinya yang selama ini tertahan. Walaupun kesal dan emosional, perasaannya jauh lebih lega setelah mengutarakan semuanya. Tak peduli lagi tentang sebuah image yang selalu dibangun di hadapannya. Rasa segan itu menguap, sudah seiring tingkah pria itu yang seenak kata. Respect Moza pada anak majikan ibunya itu telah hilang, berubah menjadi kebencian sejak malam itu. Moza kembali berjalan menjauh, sebisa mungkin menghindari Lingga agar tidak bersih tegang terus. Ia lelah, lebih tepatnya. Perempuan itu merasa lega saat Lingga tak lagi mengikuti dirinya, sengaja keluar hanya untuk sekedar membeli kopi dan juga martabak sebagai teman duduk di ruang rawat. Saat Moza kembali ke kamar, ia kaget menemukan Lingga yang sudah tertidur di sofa. Kesal tetapi tidak minat membangunkannya. Pria itu terlihat sudah lelap. Kenapa ini orang malah tidur di sini? Demi apa coba? Batin Moza sama sekali tidak suka melihat Lingga di sana. Namun ia akhirnya membiarkan saja pria itu yang sudah tertidur di sana. Malam kian merangkak, Moza belum bisa tidur. Terlebih ia mengkonsumsi kopi yang membuatnya susah menemukan kantuknya. Moza, kamu belum tidur? Tanya Bu Mariam terjaga. Ibu, iya belum ngantuk, Ibu.
mau ke kamar mandi, biar Mosa bantu, Bu, ujar Mosa lebih dulu menyiapkan sendal agar ibunya nyaman saat turun dari ranjang. Yang tidur di sana siapa? Tanya Bu Maryam melihat manusia lain menghuni sofa tunggu. Lingga, Bu, dia tidak pulang dari sore. Kamu tidak nyaman ya? Makanya nggak bisa tidur, tebak Bu Maryam demi melihat menantunya di sana. Enggak kok, Bu, mungkin ini karena Mosa minum kopi jadi susah mengantuk. Mari, Bu, jalan pelan-pelan. Apa masih pusing? Sedikit, maaf ya jadi merepotkan kamu, sesal Bu Maria merasa payah. Ibu ngomong apa sih? Sudah kewajiban Mosa merawat ibu. Sabar ya, Bu, semoga lekas sehat. Perempuan itu menunggu ibunya di luar kamar mandi karena Bu Maria menolak diantar sampai dalam. Zah, ibu di dalam. Kok ditinggal? Nanti kalau kenapa-napa gimana? Melihat Mosa berdiri di depan pintu membuat Lingga mendekat. Ibu nggak mau aku masuk, jawab Mosa datar. Saat keduanya bertemu tatap dengan raut malas Mosa. Saat itulah Bu Maryam keluar. Udah, Bu, mari saya bantu, kata Lingga spontan. Kepentok di mana otak pria itu? Kenapa mendadak peduli? Sangat mencurigakan mengingat kelakuannya yang minim bersosialisasi. Terima kasih Mas Lingga, kenapa tidak pulang saja? Saut ibu sungkan, berbicara seperti biasanya memperlakukan sebagaimana anak majikan. Mosa sendirian, takutnya nanti butuh sesuatu, jawabnya kalem, lebih enak didengar dan tertata. Walau Mosa masih belum respect ke dia. Kalian tidurlah, ini sudah malam, icap ibu setelah kembali ke ranjangnya. Mosa dan Linggah mengangguk, namun gadis itu tak beranjak, memilih duduk di kursi dekat ranjang, lalu menjatuhkan kepalanya di bed rumah sakit. Jangan tidur di sini, sofa lebih nyaman untuk meluruskan punggung kamu. Sayang, kasihan adik bayinya kalau kamu tidurnya duduk, tegur Bu Maryam sembari mengelus hijabnya. Nanti, Bu, belum terlalu ngantuk, jawab Mosa yang malas. Sebenarnya berada di tempat yang sama dengan Lingga. Pria itu sendiri sudah duduk di sofa, menjatuhkan punggungnya ke badan sofa dengan mata terpejam. Kamu mau tidur di samping ibu? Tawar Bu Maria menggeser tubuhnya. Enggak, Bu, ibu istirahat saja. Mosa mau tidur juga, kata perempuan itu menenangkan. Berjalan mendekat lalu duduk cukup berjarak dengan Lingga. Mosa di ujung kanan, sedang Lingga di pojok kiri. Tak ada obrolan apapun karena keduanya sama-sama langsung menutup mata. Sebenarnya Lingga masih terjaga. Sesaat Mosa memutuskan merebah dan mengistirahatkan tubuhnya. Tatapan teduh itu tertuju pada perempuan yang kini berstatus menjadi istrinya. Kenapa ia memilih tidur di sana yang sama sekali tidak nyaman? Jujur Lingga mulai merasa nyaman karena tubuhnya jauh lebih sehat tanpa yang namanya anek dan mual. Terbukti pagi harinya, Lingga merasa lebih sehat dan bugar. Apakah benar penyakitnya aneh? Itu akan sembuh saat berdekatan dengan Mosa dan anaknya. Seperti yang sering didengung-dengungkan ibunya, Lingga membuka matanya lebih dulu, lantaran mendengar suara berisik dari handphone Mosa yang teronggok di sampingnya. Mosa sendiri tidak ngeh, sepertinya ia kecapean hingga alarm berbunyi tidak membuatnya terjaga. Lingga sengaja mematikan alarm di ponsel Mosa. Masih sangat pagi, 4:30 lebih tepatnya. Tak berselang lama terdengar suara azan. Dari masjid rumah sakit. Pria itu kembali duduk memperhatikan Mosa yang tampak lelap. Entah perasaan apa yang selama ini tercipta, hingga saat ini ia susah mengartikan dari dalamnya hati yang ia rasakan. Perlahan, mata lentik itu menggerakkan kelopaknya. Mosa terjaga. Seperti biasa, perempuan itu langsung melihat jam. Ternyata sudah lewat waktu subuh. Udah jam segini, kenapa aku nggak dengar azan dan alarm bunyi? Batin Mosa bergegas bangkit dari sofa.